Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nabila dan rekan saya Laili Nuraini. Kami dari kelompok 3, maaf. Untuk hari ini kami ingin menjelaskan mengenai rangkaian RLC dengan metode analisa not dan analisa mass. Untuk yang pertama, di sini sudah terlihat pembuatan rangkaian RLC dari kelompok 3. Terdapat satu kapasitor yang mempunyai nilai komponen yaitu 100 mikrofarad. Lalu ada 3 resistor. Yang pertama resistor 1 bernilai 4 ohm, resistor 2 yaitu 5 ohm, dan lilitan yaitu 100 mH dan juga R3 nya sendiri yaitu 10 ohm. Nah, untuk metode yang pertama ini kita akan menggunakan analisa not sebagai penyelesaian untuk mencari nilai Fx terhadap R1. Diketahui Fs atau sumber tegangannya sama dengan 20 cos omega T ditambah 30 derajat. Nah, di sini kita bentuk bentuk sumbernya ini ke bentuk polar yaitu 20 sudut 30 derajat. Nah, diketahui frekuensinya ini yaitu 50 Hz, sedangkan omeganya sendiri kita belum mengetahuinya. Jadi rumus omega sendiri yaitu 2pi dikali frekuensi sama dengan 314 radian per second. Nah, selanjutnya untuk L dan C nya sendiri ini kita akan mengubah ke bentuk impedansi, dan dapat dilihat di sini lilitannya yaitu J 3,14 ohm yang sudah diimpedansi, dan C kapasitornya sendiri yaitu min J 31,8 ohm. Nah, selanjutnya masuk ke penyelesaian yaitu arus masuk. Yang pertama ini adalah dari kapasitor. Kapasitor sendiri masuk lalu bertemu dengan resistor pertama. Setelah itu dia masuk lagi ke resistor 2 lilitan dan sampai ke R3. Untuk arus masuk sendiri yaitu kita gambarkan Vs dikurangi Vx per Zc. Nah, habis itu dia keluar menuju R1. Kita umpamakan dengan Vx per R1, lalu menuju R2, L, R3 sama dengan Vx per Z total. Di sini Z totalnya kita cari sama dengan R2 ditambah L ditambah R3 sama dengan 3 ditambah J3,14 ditambah 10 sama dengan 13 ditambah J3,14. Selanjutnya yaitu Fx-nya sama dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Maka Vs dikurangi Vx per Zc sama dengan Vx per R1 ditambah Vx per Z total. Dapat ditulis ulang dengan menggunakan angkanya 20 sudut 30 derajat dikurangi Fx per J 31,8. Dapat dilihat di sini. Lalu 20 sudut 30 derajat ini kita keluarkan dan sederhanakan, dan dapat dilihat hasilnya adalah 17,32 ditambah J10. Nah, setelah didapatkan hasil ini, maka kita sederhanakan not A-nya. Dapat dilihat di sini. Setelah kita mendapatkan dan melihat hasilnya, lalu kita sederhanakan kembali ke not C, yaitu 1 per 13 ditambah J 3,14 sama dengan 13 dikurangi J 3,114 per 13 dikurangi J 3,114. Lalu setelahnya kita bisa lihat kembali ini hasil yang sudah disederhanakan yaitu 0,0727 dikurangi J 0,01756. Nah, setelah hasil not C ini disederhanakan, lalu kita masukkan ke not B yaitu Fx per 4 ditambah Fx, masukin yang tadi sudah disederhanakan 0,0727 dikurangi J 0,01756. Nah,
Lalu kita kalikan fx per 4 nya ini menjadi 1/4. 1/4 yaitu 0,25. Lalu kita masukkan dan kalikan dengan fx dalam kurung di sini. Hasilnya yaitu fx dalam kurung 0,3227 dikurangi j 0,01756. Setelah kita mendapatkan hasil sederhana not B, kita masukkan kembali ke not A. Nah, untuk perumpamaan not A sendiri di sini ada nilai fx. Fx-nya kita umpamakan dengan A ditambah JB. Nah, setelah itu didapatkanlah hasil 1/38. Nah, kita keluarkan nih J-nya, lalu kita satukan di dalam kurung ini. Jadi J dalam kurung 17,32 dikurangi A dikurangi oleh 10 dikurangi B kurung tutup. Hasilnya adalah A ditambah JB dalam kurung 0,3227 dikurangi J 0,01756. Setelah ini kita pindahkan penyebutnya lalu dikalikan dengan fx 0,3227 yang di sini tadi. Didapatkan hasilnya adalah min 0,5586 dikurangi J 10,26. Setelah penyebutnya kita dapatkan, maka kita gabungkan dengan pembilangnya. Pembilangnya sendiri telah dilihat dan diketahui yaitu fx sama dengan 0,4414 ditambah j 10,26. Ini adalah hasil yang sederhana sama seperti hasil penyebut tadi. Lalu fx-nya sama dengan 17,32 ditambah j 10 per hasil gabungan pembilang tadi yaitu 0,4414 ditambah J 10,26. Hasilnya adalah 1,045 dikurangi J 1,642. Lalu hasil fx ini kita fasorkan menjadi 1,946 dan sudutnya yaitu tangan min 1,642 per 1,045 yaitu tangan 1 Y per X dan hasil sudutnya adalah min 57,5 derajat. Kita ubah ke time domain yaitu fx t sama dengan 1,946 cos 314 dikurangi 57,5 volt. Nah, ini merupakan hasil V puncaknya, V peaknya. Dan yang ada di Proteus tersebut di simulasi adalah VRMS-nya. Maka VRMS-nya yaitu sama dengan fx per akar 2 yaitu 1,946 per akar 2 yaitu nilainya adalah 1,37. Dan hasil ini merupakan hasil yang mendekati dengan hasil simulasi. Untuk kali ini adalah membandingkan hasil perhitungan dua loop menggunakan analisa mesh dengan hasil simulasi Proteus tegangan pada R1. Pada hasil simulasi diketahui tegangan R1 sebesar 1,40 volt AC. Diketahui juga tegangan sumbernya sebesar 20 cos omega T 30 derajat dengan omega sama dengan 2 V dikali frekuensi sama dengan 2 kali 3,14 kali 50 sama dengan 314 radian per second. Diketahui pula R1 sebesar 4 ohm, R2 sebesar 3 ohm, R3 sebesar 10 ohm dengan lilitan atau induktor sebesar 10 mH yaitu 0,01 Henry dengan impedansi lilitan yaitu J omega L sebesar J 3,14 ohm dengan kapasitor 100 mikrofarad yaitu sebesar 100 kali 10 pangkat minus 6 farad. Impedansi kapasitor sebesar 1 per J omega C sama dengan minus J 31,8 ohm. Pada loop 1
diketahui Vs ditambah impedansi C1I1 ditambah R1 I1 minus I2 sama dengan 0. 20 sudut 30 derajat tambah minus J31,8 I1 ditambah 4 I1 min I2 sama dengan 0. 4 sama dengan J31,8 I1 minus 4 I2 sama dengan 20 sudut 30 derajat. Itu menjadi persamaan pertama. Pada loop 2, R1 I2 min I1 ditambah R2 I2 tambah impedansi induktor I2 tambah R3 I2 sama dengan 0. 4 I2 min I1 tambah 3 I2 tambah J3,14 I2 tambah 10 I2 sama dengan 0. Minus 4 I1 ditambah 17 tambah J3,14 I2 sama dengan 0 menjadi persamaan kedua. Lalu substitusi I1 sama dengan 17 tambah J3,14 per 4 I2 sama dengan 4,25 tambah J 0,785 I2. Persamaan 1 sama dengan 4 minus J31,8 kali 4,25 tambah J 0,785 I2 min 4 I2 sama dengan 20 sudut 30 derajat sama dengan 41,951 minus J132,01. Kita kurangi dengan 4 menghasilkan 37,951 min J132,01 I2. Lalu hasil tersebut kita ubah ke polar. 3 akar dari 37,951 kuadrat tambah 132,01 kuadrat sama dengan 137,4. Sudutnya arkas tangan minus 132,01 dibagi 37,951 sama dengan minus 74,4 derajat. I2 sama dengan tegangan sumber dibagi impedansi total sama dengan 20 sudut 30 derajat per 137,4 sudut minus 74,4 derajat menghasilkan 0,1456 sudut 104,4 derajat. Jika diubah dalam bentuk rektanguler menjadi minus 0,036 tambah J 0,141. I1 sama dengan 4,25 tambah J 0,785 dikali minus 0,036 tambah J 0,141. Maka I1 sama dengan minus 0,264 plus J 0,571. Maka tegangan pada R1 sama dengan R1 dikali I1 min I2. I1 min I2 sama dengan minus 0,264 tambah J 0,571 minus 0,036 tambah J 0,141 menghasilkan minus 0,228 tambah J 0,43. Maka tegangan di R1 sama dengan 4 dikali minus 0,228 tambah J 0,43 sama dengan minus 0,912 tambah J 1,72. Jika diubah dalam bentuk polar menjadi 1,95
sudut 117,7. Maka Vx T sama dengan 1,95 cos 314 T plus 117,7 derajat. Tegangan RMS sama dengan Vx per akar 2 sama dengan 1,95 per akar 2 sama dengan 1,40 volt AC. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.